warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ilia Putri Mawarni dengan NPM 233110032 kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang produk steril dalam manajemen farmasi industri. Produk steril adalah bentuk sediaan obat dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Produk steril dibuat dengan persyaratan khusus sesuai dengan CPOB. Pembentukan produk steril harus sepenuhnya mengikuti metode pembuatan dan prosedur yang ditetapkan secara ketat karena resiko yang ditimbulkan dari jenis ini juga sangat besar. Contohnya seperti sepsis, yaitu inflamasi yang disebabkan karena preparat steril yang tidak memenuhi syarat. Sepsis adalah kondisi serius yang ditandai dengan keadaan peradangan atau inflamatori yang terjadi di seluruh tubuh yang disebabkan karena infeksi yang disebabkan oleh kontaminan yang terdapat pada produk steril. Proses pembuatan produk steril dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, ada produk yang disterilkan dalam wadah akhir atau yang disebut dengan sterilisasi akhir. Metode pembuatan ini digunakan untuk produk yang tahan terhadap pemanasan dengan suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua, produk yang diproses secara aseptis pada sebagian atau semua tahap. Metode ini digunakan untuk produk yang tidak tahan pada pemanasan. Ada tipe-tipe kontaminan yang dapat menyebabkan kontaminasi pada produk steril dibagi menjadi dua, yaitu viable dan non-viable particles, atau partikel yang hidup atau partikel yang tidak hidup. Partikel yang tidak hidup contohnya debu, serat, mineral yang tersuspensi di udara. Partikel-partikel tersebut bisa mengandung organisme hidup yaitu seperti bakteri, jamur, dan spora. Sumber-sumber kontaminasi yang dapat menyebabkan kontaminasi yaitu yang pertama, udara dan lingkungan. Yaitu sumber kontaminan utama dalam proses pembuatan obat sehingga di dalam CPOB diatur adanya syarat ruangan. Kualitas produk sangat dipengaruhi oleh kualitas udara yang ada. Yang kedua, personel atau manusia. Lebih dari 200 jenis spesies bakteri yang berbeda yang ditemukan yang berhubungan dengan manusia. Bakteri-bakteri tersebut ditemukan di usus halus, mata, hidung, mulut, rambut, dan kulit. Yang ketiga, mesin atau peralatan. Meskipun terlihat seperti halus permukaan mesin atau peralatannya, itu dapat menjadi gudang bakteri. Permukaan yang bersentuhan langsung dan berakibat langsung terhadap sterilisasi produk. Wadah dan penutupannya, permukaan kritis ini harus senantiasa dijaga sterilannya. Sebelum dan selama proses produksi berlangsung, untuk bisa memenuhi persyaratan tersebut, memiliki biaya atau investasi yang sangat besar. Perubahan lain adalah soal bioborden baik CPOB 2012 maupun CPOB 2018. Menaruh perhatian yang sangat serius tentang masalah bioborden ini, terdapat begitu banyak klausul mengenai bioborden baik sebelum proses sterilisasi maupun pasca sterilisasi. Selain itu, proses sterilisasi dengan menggunakan sinar UV sudah tidak diperbolehkan lagi. Digunakan sebagai metode sterilisasi di industri farmasi Indonesia. Satu hal lagi yang cukup menonjol dari CPOTB 2018 ini adalah adanya persyaratan yang sangat ketat, terutama untuk produk-produk yang dibuat dengan menggunakan proses aseptis atau tidak dilakukan dengan proses sterilisasi akhir. Apa sih bioburden tuh? Nah, bioburden sendiri adalah jumlah bakteri atau kuman yang hidup di permukaan suatu benda sebelum disterilkan.
sangat dipahami mengapa CPOB menaruh perhatian yang sangat besar terhadap bioburden ini. Karena berkaitan dengan efektivitas dari proses sterilisasi yang dilakukan. Selain itu, dalam CPOB edisi 2018, ini industri farmasi dipersyaratkan untuk melakukan penentuan jumlah bioburden. Berdasarkan dari hasil kajian risiko mutu QRM yang harus disetujui oleh penanggung jawab quality assurance atau penjaminan mutu. Sebelum suatu batch produksi tersebut diluluskan di pasaran, ya ada memiliki persyaratan yaitu persyaratan CPOB 2018 tentang pembuatan produk steril. Yang pertama, umum, personalia, bangunan atau fasilitas, peralatan, sanitasi, air, pengolahan, sterilisasi, filtrasi produk yang tidak dapat disterilkan dalam wadah akhirnya, penyelesaian produk steril, pengawasan mutu. Dengan memahami proses produksi, pengemasan, dan pengawasan mutu produk steril, industri farmasi dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman, efektif, dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.